Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini di majelis yang ke-28 kita membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib atau Al-Ghayatul Ikhtisar, atau dikenal dengan Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang ada di Kitabus Shalah. Di malam hari ini kita akan membahas seputar sholat berjamaah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Qadi Abu Syuja, wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadah. Wa 'alal ma'mum ayyan wiyal jama'ata dunal imam. Wa yajuzu ay ya'tamma bil hurri wal 'abdi wal baligul bil murahiq. Wa la yatammu rajulun bimra'ah wa la qari'un bi ummi. Wa ay mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imam wa huwa 'alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa in shalla kharijal masjid qariban minhu wa huwa 'alim bi sholatihi wa la ha'ila hunak jaza. Ini beberapa pembahasan yang beliau sebutkan terkait dengan sholat berjamaah. Kata beliau pasal wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadah. Sholat berjamaah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Beliau menjelaskan hukum sholat berjamaah sekaligus pertama, para ulama rahimahumullah mereka sepakat tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya sholat berjamaah. Beda disyariatkan sama nanti hukumnya ya. Apakah dia wajib atau sunnah. Tidak ada silang pendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah disyariatkan. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-jama'atu ma'murun biha lil ahadithis sahihal masyhurah wa ijma'ul muslimin. Salat berjamaah itu disyariatkan, diperintahkan dengannya. Karena hadits-hadits terkenal dalam masalah ini. Sebentar kita akan baca sebagiannya. Dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dalam madhab, kalau Imam Nawawi madhab Syafi'i. Dalam madhab Maliki dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, wa fi fadlil jama'ati fi sholati ahadits mutawatirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan keutamaan sholat berjamaah, hadits-hadits dalam masalah ini mutawatir
diriwayat dari jalur yang banyak. Ajma'al ulama ala sihhati maji'iha wala i'tiqadiha wal qawlu biha. Sepakat ulama akan sahihnya datang hadis tersebut. Sepakat mereka akan wajibnya kita meyakininya dan berucap dengannya. Iya. Ini beberapa penukilan dari ulama madhab. Adapun hukumnya, kita mendengarkan ucapan penulis rahimahullah. Beliau berkata, wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadah. Sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Ini adalah salah satu pendapat dari pendapat ulama madhab terkait dengan hukum sholat berjamaah. Ada yang berpendapat dia sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, hampir wajib. Itu maksudnya sunnah mu'akkadah. Sunnah itu ada dua penggunaan. Ada sunnah mustahabbah, ada sunnah mu'akkadah. Sunnah yang dianjurkan dan ada sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya qorib minal wujub. Hampir wajib. Hampir wajib. Tapi mereka tidak katakan wajib. Pendapat ini adalah merupakan pendapat dinukil dari Abu Hanifah. Juga dinukil pendapat ini dari Imam Malik rahimahullah. Bahwa sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Dalil mereka, kita sebutkan dalilnya supaya kita paham kenapa bisa mereka berpendapat sunnah. Mereka berdalil dengan hadits dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Lihat, kata Nabi SAW, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Dikatakan lebih utama. Kan cuma lebih utama. Kalau seandainya wajib, tidak dikatakan lebih utama. Akan dikatakan berdosa kalau orang tidak lakukan. Ketika dibilang lebih utama, berarti ada yang utama, ada yang lebih utama. Itu sisi pendalilan. Iya. Demikian pula mereka sebutkan juga hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW bersabda, al-jama'atu tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi. Salat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya daripada salat sendiri di rumah atau di pasar. Kan dibilang dilipat gandakan pahalanya. Berarti yang di rumah tetap ada pahalanya. Cuman kalau berjamaah dilipat gandakan. Ini pendalilan mereka. Ini pendalilan mereka. Pendapat ini satu sisi dari ulama Syafi'iyah. Sebagaimana yang dinukil. Sebagaimana yang dinukil. Ini pendapat yang pertama. Karena dalam hal ini 4 pendapat. Ini harus kita pahami. Iya. Memang terkait dengan hukum sholat berjamaah dari dulu para ulama kita berselisih. Iya. Kita
Harus pahami baik-baik. Mereka juga punya dalil supaya kita dewasa dalam menyikapi. Kalau ada orang yang menyelisihi pendapat yang dipegang. Ini dalil mereka yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua. Ada yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Iya, gugur dosa dari yang lain. Misalnya sudah ada kita tadi sholat berjamaah, sholat maghrib. Gugur dosa dari yang lain. Kalau mereka tidak ke masjid, sudah tidak berdosa. Ini pendapat dohir dari nas Imam Syafi'i. Sisi lain, dari Imam Syafi'i punya dua pendapat. Imam Syafi'i dohir dari nas beliau, dohir dari ucapan beliau berpendapat sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Bukan sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah. Artinya lebih tinggi daripada sunnah. Lebih tinggi daripada sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga kebanyakan dari pengikut Syafi'i dari kalangan terdahulu. Dari kalangan terdahulu. Ini harus dibedakan ya. Orang Syafi'iyah. Kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i yang terdahulu berpendapat dengan akan wajibnya. Yang belakangan mengatakan sunnah. Yang belakangan. Yang sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dari yang mengatakan ini fardu kifayah. Ya, yang mengatakan fardu kifayah. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan selainnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi mustalah illa stahwada alaihimus syaitan. Fa alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata. Masya Allah. Ma min salasatin fi qaryatin. Tidaklah 3 orang yang berada dalam satu kampung. Karena jamaah paling sedikit itu 3. 3. Walaupun ada juga yang berpendapat jamaah paling sedikit 2. Imam sama satu makmum itu sudah dianggap apa? Berjamaah paling sedikit. Tidaklah 3 orang tinggal dalam suatu kampung atau suatu pedalaman. Tidak ditegakkan pada mereka sholat. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Sesungguhnya yang akan dimakan oleh serigala adalah yang bersendiri. Adalah yang bersendiri. Nabi bilang 3 orang. Ketika tidak ada 3 orang yang melakukannya, dosa yang lain. Kalau sudah ada 3 orang berarti gugur dosa. Ini apa ini? Ketentuan apa ini? Ini ketentuan untuk fardu kifayah. Itu dalil mereka yang mengatakan fardu kifayah. Yang mengatakan fardu kifayah. Pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Adalah fardu ain. Iya. Tahu fardu ain? Setiap orang wajib melakukannya. Tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Itu bedanya dengan fardu kifayah. Ini pendapatnya banyak dari salaf, orang yang terdahulu seperti Atha
Al-Auza'i, Imam Ahmad, dan sekelompok dari ahli hadis dari ulama Syafi'iyah. Sekelompok dari ahli hadis dari ulama Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'iyah sendiri mereka banyak pendapat dalam masalah ini. Dari ahli hadis dari mereka berpendapat dengan ini. Seperti Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah. Ini kan Ibnu Khuzaimah ulama Syafi'iyah. Ibnul Munzir ulama Syafi'iyah. Ibnu Hibban ulama Syafi'iyah. Dan ini yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu ain, bukan fardu kifayah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya mereka berdalil dengan ayat yang turun saat perang. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Fal takum ta'ifatum minhum ma'ak." Apabila kamu berada di tengah mereka saat perang ini, maka kamu tegakkan solat di tengah mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka solat bersamamu. Kemudian di ayat selanjutnya, sekelompok yang lain gimana? Turun ayat ini saat itu musuh di belakang. Karena sholat khauf itu banyak keadaannya. Tergantung musuh di mana. Kalau musuhnya di arah kiblat, maka semuanya sholat berjamaah. Sambil pegang senjata. Nanti perbedaan gerakannya itu cuman saat sujud. Saat sujud. Shaf pertama sujud, shaf kedua tetap berdiri setelah ruku. Jadi sama-sama ruku. Sama-sama ruku, sama-sama bangkit dari ruku. Setelah itu kalau mau sujud, Nabi SAW sujud dan shaf pertama ikut sujud. Ketika mereka sudah selesai sujud dan bangkit, baru shaf kedua sujud. Setelah itu mereka bangkit. Setelah itu ganti shaf. Yang di depan tadi mundur, yang di belakang maju. Supaya nanti kena sama-sama di rakaat kedua dan rakaat pertama sama-sama dapat. Ketika maju, maka ini tadi yang sujudnya belakangan menjadi di depan sujudnya. Yang ini masih berdiri. Itu kalau di depan. Kalau di belakang, ini ayat di belakang. Kata Allah, sekelompok dari mereka satu shaf berdiri bersamamu. Berdiri bersamamu. Setelah selesai nanti akan dijelaskan di sholat khauf, sholat perang. Ketika ini sekelompok ini sudah selesai satu rakaat. Selesai satu rakaat, maka mereka mundur ke belakang menghadapi musuh. Dan yang tadi menghadap musuh maju ke depan. Sholat rakaat kedua bersama Nabi. Sholat rakaat kedua bersama Nabi. Maksudnya mereka Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Setelah itu mereka sempurnakan, setelah Nabi SAW sudah sujud, duduk tasyahud, mereka sempurnakan rakaat yang kedua. Sampai selesai, kemudian salam. Setelah mereka salam pergi jaga musuh, tadi yang menyelesaikan satu rakaat kembali. Nabi masih duduk tasyahud. Mereka sempurnakan satu rakaat dan tasyahud bersama Nabi, Nabi salam dan mereka salam. Ini sholat dalam keadaan khauf. Jadi pergi menjaga musuh itu tidak membatalkan sholatnya tadi. Tetap lanjut. Ini ayat tentang perang. Di saat perang diperintahkan untuk berjamaah. Bagaimana lagi di saat aman? Itu sisi pendalilannya. Ini kan? Kita tidak perang tapi pergi sholat di rumah. Kan begitu? Ini orang perang tapi tetap apa? Sholat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Fardu ain. Karena semua orang wajib sholat. Ini dalil mereka yang pertama. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil yang kedua. Iya, dalil yang kedua. Mereka berdalil dengan hadits
terkait dengan kisah seorang yang buta. Dia meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumahnya. Untuk sholat di rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan dia untuk sholat di rumah. Dia izinkan untuk sholat di rumah. Katanya falamma walla da'ah. Tatkala dia sudah mau pergi, Nabi memanggilnya. Nabi memanggilnya. Dan bertanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar azan? Ini orang buta. Dan dikatakan di hadits, laisa liqaidun yakuduni. Tidak ada penuntun yang bisa menuntunku ke sana, ke masjid. Iya. Nabi kembali bertanya kepadanya, hal tasma'un nida, apa kamu dengar azan? Qala, dia bilang, na'am, iya. Saya dengar azan. Qala ajib, kalau begitu wajib kamu jawab azannya. Nabi yang bilang, ini buta, tidak ada penuntunnya. Ya, bagaimana lagi yang sehat? Yang bisa melihat. Jelas Nabi mengatakan wajib, bahkan sampai di situ. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW kepadanya, la ajidu laka rukhsah. Saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Padahal buta. Nabi bilang, saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Ini dalilnya. Ini dipegang oleh ahli hadits dari orang-orang Syafi'iyah. Seperti yang kami sebutkan tadi namanya. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Mundir. Semua ini orang Syafi'iyah. Kenapa kita sebutkan ini? Karena di masyarakat orang Syafi'i mengatakan sunnah. Nah, orang Syafi'i banyak pendapatnya, ada 3. Bahkan mereka yang berpegang ini kan orang Syafi'i. Yang menguatkan. Bukan hanya Hambali. Ibnu Taimiyah, kan kadang orang kalau kita bilang Ibnu Taimiyah yang kuatkan. Oh itu Ibnu Taimiyah memang Hambali. Ya kan? Hambali memang, tapi kan banyak juga orang Syafi'iyah yang berpegang dengan pendapat ini. Ini dalil mereka yang kedua. Ada hadits-hadits yang lain, tapi saya hendak sebutkan karena itulah yang paling terangnya. Yang paling jelasnya pendalilannya. Ada hadits yang lain. Selain yang disebutkan. Tapi itu dijadikan sebagai pendukung. Sebagai pendukung. Ada juga yang berpendapat. Dia hanya wajib saja. Ya, hanya wajib saja. Tidak mengatakan wajib ain. Tapi bilang saja wajib. Siapa meninggalkannya karena sengaja tanpa ada udzur, wajib dia ganti sholat. Artinya mirip dengan fardu ain. Mirip dengan fardu ain. Iya. Cuman ketika dia katakan wajib ulang, berarti seakan-akan itu rukun. Dipahami ini? Ini pendapatnya orang-orang Dhahiriyah. Yang memahami nas sesuai dengan dohir konteksnya. Iya. Karena ada dalil riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW katakan afqalus sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya berupa pahala dan ganjaran yang besar, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Setelah itu Nabi katakan, wala qad hamamtu an amuru bis salati fatuqam thumma amur rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazmun
min hatobin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Sungguh saya telah berkeinginan kuat untuk memerintahkan seseorang qomat, dan saya menyuruh salah seorang untuk menjadi imam, mengimami manusia. Setelah itu saya pergi bersama beberapa orang, bersama mereka ada kayu-kayu bakar, mendatangi sekelompok orang yang tidak ikut sholat dan membakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan diancam untuk dibakar. Kata mereka ini kan menjadi rukun, berarti harus. Tapi tidak sampai di situ. Tidak sampai situ yang kuatnya. Yang kuatnya adalah paling tingginya tadi, fardu ain. Sah sholat yang di rumah, tapi berdosa karena meninggalkan jamaah. Dari 4 pendapat ini, kita bisa membandingkan mana dalil yang paling kuat. Tentunya adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan fardu ain. Kenapa? Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sunnah, karena Nabi mengatakan lebih utama. Itu kan cuma menjelaskan pahala. Menjelaskan apa? Pahalanya lebih besar karena ada lanjutan hadis. Lebih utama berapa derajat? Nabi SAW katakan bisab'in wa isyrina darajah. Lebih besar pahalanya, perbandingannya adalah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Iya, dibandingkan dengan apa? Sholat sendiri, bisab'in wa isrin. 27 derajat perbandingannya daripada orang sholat sendiri. Ini menjelaskan bentuk keutamaannya, bukan hukumnya. Adapun hukumnya wajib. Ini dikompromikan hadits-hadits yang ada. Makanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Dalilnya lebih jelas. Dalilnya lebih jelas. Dan itu tadi pendapat itu yang dipegang oleh mayoritas ahli hadits dari kalangan Syafi'iyah, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Wajib ain. Siapa yang tidak mendatangi masjid, maka dia berdosa. Salatnya sah. Salatnya apa? Sah. Paham ya? Wajib. Beda kalau rukun. Kalau pendapat yang keempat tadi itu seakan-akan dia rukun. Tahu rukun? Mirip dengan hadap kiblat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, apa hukumnya? Batal. Sama, itu pendapat keempat. Iya, wajib, tapi wajibnya itu batal kalau ditinggalkan. Kalau pendapat yang ketiga itu paling pertengahan. Paling pertengahan. Yaitu dia fardu ain, cuman kalau dia tinggalkan, dia berdosa, sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Ini pendapat yang paling pertengahan insyaallah ta'ala terkait dengan hukum sholat berjamaah. Dari 4 pendapat yang ada. Dari 4 pendapat yang ada. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh ya ulama-ulama yang sekarang ini. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, mereka menguatkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu adalah fardu ain. Itu adalah fardu ain. Setelah itu beliau berkata, wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal jamaah dunal imam. Wajib bagi makmum untuk berniat ketika sholat berjamaah. Iya. Dunal imam, berbeda dengan imam. Kalau imam cukup dia berniat menjadi imam. Sementara makmum dia harus berniat menjadi apa? Makmum, berjamaah. Karena tentunya hal ini dibangun di atas hadits Nabi SAW. Innamal amalu
binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau tidak ada niat, tidak ada sholat. Tidak ada pahalanya yang dia dapatkan. Tidak ada pahalanya yang dia dapatkan. Masalah niat jelas ya. Kita sudah berulang berkali-kali. Mulai dari toharoh, sholat. Ini lagi sholat berjamaah. Jelas masalah niat ini masuk dalam banyak bab peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan masalah-masalah yang terkait dengan imam dan makmum. Beliau berkata wa yajuzu ay ya'tamma bil hur wal abd. Boleh seorang bermakmum kepada orang yang merdeka, bukan budak, atau kepada budak, boleh. Kan syaratnya bukan budak atau tidaknya. Syaratnya adalah yang penting dia tahu Quran. Iya. Karena Nabi SAW katakan, nanti akan datang sebagian haditsnya juga kita sebutkan. Ya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah yang menghafal kitabullah. Bagus bacaannya, bagus tajwidnya. Yang punya ilmu tentang imamah, bukan orang awam. Ini mau dia merdeka ataupun budak. Wal balik. Ya. Demikian pula wal balik bil murahik. Boleh orang-orang yang sudah balik bermakmum kepada murahik. Murahik itu yang masih belum balik. Yang belum balik. Itu dibolehkan. Karena disebutkan dari kalangan sahabat. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya Amr ibn Salamah. Dia mengimami kaumnya di masa Nabi SAW. Umurnya waktu itu 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun sudah menjadi imam. Itu di zaman Nabi. Dia imami kaumnya dalam keadaan umurnya 6 atau 7 tahun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan sama kita bahwa boleh orang yang belum balik mengimami yang sudah balik. Boleh. Yang penting dia tahu hukum sholat. Hukum menjadi imam. Iya. Walaupun kita katakan yang balik lebih utama. Sama dengan tadi. Boleh budak mengimami merdeka. Tapi merdeka lebih utama daripada budak. Kita berbicara boleh. Tidak berbicara utamanya. Tidak berbicara utama. Karena dalam hadits Nabi SAW. Ketika seorang sama-sama baca Al-Quran. Maka yang dikedepankan adalah yang paling tuanya. Ketika sama-sama tua. Maka yang paling duluan kenal Islam. Yang paling duluan kenal Islam. Itu kan ada sisi-sisi yang boleh tapi utamanya yang mana? Nah, dua masalah ini. Boleh budak mengimami merdeka. Tapi yang utama adalah merdeka mengimami budak. Boleh yang belum balik mengimami yang sudah balik. Tapi yang utamanya apa? Yang balik mengimami yang belum balik. Ini kalau utama. Kalau utama. Adapun bolehnya tentunya sepakat para ulama akan bolehnya. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Yang penting dia akro, afkoh. Paham fikih sholat, fikih berjamaah. Dan dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Ini disebutkan. Ini cabang. Setelah itu beliau katakan yang tidak boleh. Wala ya'tammu rajulun bimra'ah. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini tidak dibolehkan.
Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalamnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu qawwamnya. Pemimpinnya perempuan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, misalnya juga di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Bakr radhiyallahu taala an, beliau berkata lan yufliha qaumun wallau amrohum ra'atan, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menjadi pemegang perkara mereka adalah perempuan. Yang menjadi pemimpin dari urusan mereka adalah perempuan. Nabi SAW katakan tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Iya. Dan juga karena perempuan itu adalah aurah. Perempuan aurat. Iya. Ketika dia menjadi imam untuk laki-laki, ya sudah, laki-laki melihat kepadanya. Laki-laki melihat kepadanya. Setelah itu laki-laki mendengarkan suaranya. Perempuan semuanya aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ditambah suaranya. Juga aurat. Ditambah suaranya juga aurat. Tidak boleh dia lembutkan. Kalau bacaan Quran pasti dia lembutkan. Dia baca tartil. Nanti di belakang yang ada orang tidak sholat. Tapi selalu mengucapkan saja, Masya Allah. Iya, apalagi laki-laki. Hatinya lemah kalau perempuan. Laki-laki kalau dihadapkan perempuan tidak ada yang kuat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Makanya dari sisi ini tidak boleh perempuan menjadi imam laki-laki. Atau dengan kata penulis, tidak boleh laki-laki menjadi makmum untuk perempuan. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Kemudian beliau katakan wala qari'un bi ummi. Tidak boleh seorang qari bermakmum kepada ummi, orang yang tidak paham Quran. Karena kalau ini jelas Nabi SAW katakan ya ummul qauma aqra'uhum. Yang menjadi imam untuk sekelompok orang itu adalah yang aqra'uhum. Iya. Yang paling bagus bacaannya, yang paham terhadap apa yang dia baca. Yang punya ilmu terkait dengan imam. Iya. Ini yang disebutkan. Bahkan di antara ulama ada mengatakan tidak sah sholatnya. Orang yang tahu Quran bermakmum ke awam. Bermakmum ke awam. Yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Sampai dikatakan pendapat baru dari Imam Syafi'i itu belum katakan tidak sah. Seorang yang bagus bacaannya bermakmum kepada imam yang awam. Tidak bagus bacaannya biar Al-Fatihahnya salah. Biar Al-Fatihahnya salah. Iya. Ini yang disebutkan. Ini disebutkan. Kemudian berikutnya beliau berkata wa ay maudhi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu. Dimanapun tempat dari masjid, dimanapun tempat di dalam masjid, dia sholat dengan sholatnya imam itu. Dan dia tahu akan sholatnya. Apakah dengan melihatnya atau dengan mendengar suaranya. Itu maksudnya dia tahu sholatnya imam. Maka itu sah, dianggap berjamaah.
Dipahami deh? Misalnya ada makmum di belakang, tidak lihat imam. Tapi dia tahu sholatnya imam dengan mendengar suaranya. Atau lantai yang lain. Dia di lantai 2 atau di lantai 1. Sah sholatnya. Dan beliau ingatkan malam yataqaddam alaih. Selama dia tidak dia tidak maju dari posisi imam. Ini masalah posisi di depan makmum dengan imam. Para ulama kita ya menukil dan membahas masalah ini, disebutkan banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Tapi kalau di dalam masjid, bukan di luar, di dalam masjid, maka tidak dibolehkan sama sekali, kata mereka, untuk makmum lebih depan daripada imam. Boleh sejajar. Ini di dalam masjid. Adapun di luar masjid, sebentar. Akan dibahas oleh penulis sendiri sebentar. Ini yang dibahas sekarang ini adalah yang di dalam masjid. Dimanapun di dalam masjid. Di belakang, di atas, di bawah. Yang penting masih di dalam masjid. Maka dia sah menjadi makmum selama dia tidak di depannya imam. Selama dia tidak di depannya imam. Dan kata mereka, la tadurul musawah. Tidak bermasalah kalau sejajar makmum dengan imam. Tidak ada masalah. Yang penting jangan di depan. Ini kalau dalam masjid. Ini disebutkan ya, dan yang dibahas oleh ulama kita terkait dengan posisi makmum dengan imam saat dia di depan. Dalil mereka adalah karena tidak dinukil dari Nabi SAW ada makmum yang di depan. Demikian pula khalifah yang 4 tidak dinukil bahwa mereka ketika menjadi imam ada makmum yang di depan. Ada makmum yang di depan. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Cuman kalau dia di depan atau dia ragu, dia ini di depannya atau masih di belakangnya, batal nggak sholatnya? Itu pembahasan lain lagi. Sholatnya batal atau tidak? Itu pembahasan lagi. Ini di dalam masjid. Kalau dia ragu, apakah dia ini sudah di depan atau belum? Atau sama saja dengan posisi imam. Yang disebutkan dalam madhab Syafi'iyah, mereka katakan yang sahih sholatnya sah. Tapi dia salah menyelisihi yang sunnahnya di belakang. Ini di dalam masjid. Sholatnya sah. Tapi dia menyelisihi yang sunnahnya. Sunnahnya di belakang. Paling sedikit sejajar. Dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Dia ada orang bermakmum dengan imam di masjid. Kemudian makmumnya dia bukan di masjid. Di pelataran masjid, tempat parkir masjid, atau di lapangan yang di samping masjid. Ya, lapangan di belakang masjid. Gimana ini? Kata beliau, wa in sholla kharijal masjid qariban minhu. Kalau dia sholat di luar masjid, dekat dari masjid. Di luar masjid tapi dekat dari masjid. Wa alimun bisolati. Dan dia tahu akan sholatnya imam. Tadi sama tahunya itu apakah dengar suara atau dia lihat gambarnya. Ada televisinya di sana sehingga dia tahu gerakannya. Dia dengar suaranya imam takbir atau bukan suaranya imamnya tapi suara penyambung imam. Kan kalau masjidnya luas boleh menyambung imam.
Itu ketika imam Allahu Akbar, makmum yang di belakang dia sambung menjadi Allahu Akbar. Kalau masjidnya luas, itu sunnahnya. Adapun kalau masjidnya kecil, itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah. Karena hilang maslahatnya. Karena maslahatnya kan supaya makmum yang jauh mendengar. Itu maslahatnya. Iya. Dikatakan dalam masalah ini, wala ha'ila hunak, di sana tidak ada penghalang, jaza, itu hukumnya adalah boleh. Boleh seorang yang di luar masjid bermakmum dengan imam yang di masjid. Boleh. Hukumnya. Dan para ulama menyebutkan dalam hal ini banyak keadaannya. Iya. Bentuk dan prakteknya di lapangan banyak sekali. Dan semua ini ya harus dipahami keadaannya. Keadaan pertama mereka bilang ayakuna khorijal masjid. Kedua-duanya sama-sama di luar masjid. Artinya semuanya tidak dalam masjid, imam dan makmum. Iya. Keadaan yang kedua, imamnya dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Makmumnya di luar masjid. Keadaan ketiga, yang disebutkan juga oleh para ulama, imam dan makmum kedua-duanya dalam masjid. Kalau ini sudah tadi, kalau kedua-duanya dalam masjid, sudah lewat. Kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, maka beliau sebutkan tadi keadaannya. Ketika tidak ada hail, maka sahih. Bisa dia bermakmum kepadanya. Bisa dia bermakmum kepadanya. Walaupun dia bahkan tidak masuk dalam bangunan masjid. Yang penting tidak ada pembatas antara yang dia tempat dia berdiri dengan temboknya masjid. Dengan temboknya masjid. Ini disebutkan dianggap sah. Bermakmum yang seperti itu. Bermakmum yang seperti itu. Disebutkan oleh ulama Syafi'iyah seperti dalam kitab Ar-Raudhah. Iya. Kata mereka boleh kalau muttasil bil masjid. Boleh kalau tempat itu masih bersambung dengan masjid. Apakah bersambung dia lapangannya di samping masjid atau tempat parkiran di dalam masjid, di masjid, semuanya boleh. Yang penting dikatakan bersambung dengan masjid tanpa ada pembatas. Tidak ada rumah di antaranya. Iya. Yang membatasi antara dia dengan masjid. Yang membatasi antara dia dengan masjid. Ini yang disebutkan sah menjadi makmum. Dan dalam mazhab Syafi'iyah tidak dibedakan apakah dia di depan ataupun dia di belakang atau di samping, kiri, kanan. Karena dia hanya bersambung dengan masjid. Imamnya di dalam masjid. Tadi itu masalah dia boleh di depan atau tidak, itu kalau dia di dalam masjid. Makmum tidak boleh di depan. Tapi kalau di luar masjid, tidak dikoit dengan pembahasan harus dia di belakang. Harus dia di belakang. Misalnya kita lagi di sini di masjid. Ada makmum di bawah, bukan di masjid. Di tempat parkiran. Boleh nggak dia di belakang atau di depan? Kalau dia di luar, yang penting bersambung dengan masjid. Karena dia sudah pisah dengan masjid. Sudah pisah dengan masjid. Pembahasan yang ada tidak boleh di depan, itu kalau di masjid. Kalau di
masjid. Ini rincian yang bagus supaya kita pahami baik-baik. Karena kadang di lapangan ada satu kondisi. Kadang di sini orang sudah sholat tapi ada jamaah di depan. Di jalan. Saya pernah jumpai misalnya dulu orang sholat di, kalau kita dari as-sunnah dulu biasa sholat di lapangan. Di mana itu? Bukan, itu baru. Kita zaman dulu tidak ada UID. Iya, masih jadi rawa-rawa UID. Kita sholatnya sini di Cendrawasih. Yang di lapangan bola. Itu kan imamnya di dalam lapangan. Sama makmum kita masuk. Tapi sepanjang jalan Cendrawasih itu orang juga makmum. Sholat. Berarti otomatis dia di depan imam. Ini di lapangan. Tidak ada masalah. Karena bukan di dalam masjid. Beda kalau dalam masjid. Dalam masjid tidak boleh makmum lebih maju daripada imam. Harus di belakang. Harus di belakang. Ini dipisahkan. Ini dipisahkan pembahasan di dalam masjid sama di luar masjid. Dalam fikih Syafi'iyah yang mereka sebutkan itu tadi tidak boleh selama tidak dia di depan, itu dia bilang wa ayyu maudhi'in sholat fil masjid. Dimanapun tempat dia sholat di dalam masjid. Boleh, yang penting tidak di depannya imam. Dipahami ini? Di depannya imam tidak boleh. Pembahasan kedua. Wa in sholla khorijal masjid qoriban minhu. Kalau dia sholat di luar masjid. Makmumnya di luar masjid. Dekat darinya. Wahwa alimun bisolati. Dia tahu sholatnya imam. Dia tahu sholatnya imam. Sampai suaranya di dia. Atau dia lihat gambarnya. Walaha ilahunak. Tidak ada pembatasnya. Antara dia dengan tembok masjid. Tidak ada pembatasnya. Jaza. Boleh. Hukumnya. Walaupun kalau kita membahas mana yang utama. Di belakang imam atau posisinya. Tentunya di luar masjid ataupun di dalam masjid. Tetap di belakang imam itu lebih bagus dan lebih sesuai dengan yang disunnahkan kondisinya. Kondisinya. Mungkin bisa dipahami. Ini yang dibahas terkait dengan masalah ini. Walaupun juga para ulama kita juga di sana membahas berapa itu tadi jaraknya. Ini cabang pembahasan. Dengan ini kita tutup pembahasan kita terkait dengan sholat berjamaah. Itu tadi yang di luar masjid. Berapa jaraknya antara masjid dengan luar tadi. Baru kita dianggap mengikuti imam. Dalam masalah ini di antara mereka ada yang mengatakan salah satu mi'atin ziro. Katanya yang penting dia tidak lebih dari 300 hasta. Jaraknya, jauhnya. Jadi diukur 1, 2 sampai 300. Masih boleh, yang penting tidak ada rumah di antaranya. 300 hasta masih boleh. Mengikuti imam yang ada di masjid. Mengikuti imam yang ada di masjid. Ini tapi ukuran penyebutan 300 begini, ini sistem kebanyakan. Biasanya kalau lebih dari itu orang sudah tidak mendengarkan suara imam. Tidak mendengarkan suara imam. Ini wallahu alam pembahasan yang disebutkan diikutkan oleh penulis dalam masalah posisi makmum sekaligus tadi terkait dengan hukum seputar orang yang boleh menjadi imam dan yang tidak boleh menjadi imam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari hukum seputar sholat. Berikutnya kita akan masuk pembahasan hukum seputar safar. Hukum seputar safar insyaallah ta'ala.
Kita adzan dulu. Salam. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz dan semua panitia atas kesempatannya. Alhamdulillah, insyaallah kami punya 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama Ustadz, mengenai tadi yang selama masih dekat dengan dindingnya masjid. Bagaimana kalau misalnya orang yang pas bersebelahan bertetangga dengan masjid Ustadz? Misalnya dia seorang laki-laki. Ini kan berjamaah, dia ikut yang fardu ain. Oh, berarti saya wajib berjamaah. Di mana? Di rumahnya? Di rumah Ustadz. Itu tak ada dinding namanya. Oh yes, berarti dinding meskipun kan tadi disampaikan Ustaz, asalkan masih dekat dari dinding masjid. Kan dia enggak sholat bukan dia sholat di lapangan kan? Bukan Ustaz. Dia sholat di mana? Di rumah. Rumah namanya. Bagaimana kalau yang perempuan Ustaz? Yang di mana perempuan Ustaz? Sama juga. Perempuan juga sama, dia enggak boleh kalau di rumah ikut berjamaah. Tadi kan dibilang tanpa pembatas. Kalau ada dinding rumahnya itu namanya pembatas. Dah? Yes, alhamdulillah. Yang kedua Ustaz, soal menyambung perkataan iman yang kalau biasa ada makmum yang sami Allahu liman hamidah, makmum juga berkata yang tadi sambungan Ustaz, dikarenakan mungkin supaya semakin banyak yang dengar. Bagaimana kalau misalnya sekarang sudah ada pengeras suara Ustaz, apakah itu masih disunnahkan? Masih disunnahkan kalau memang ada maslahatnya. Maksudnya ada pengeras suaranya. Yes, Ustaz. Tapi yang imam pegang tidak terlalu besar. Dah? Ya kan? Boleh makmum. Intinya hal ini dikembalikan kepada maslahat. Ada enggak orang yang tidak dengar suaranya imam atau tidak? Kapan ada orang yang tidak dengar, maka sunnah disambung. Dah? Kalau orang sudah dengar, maka tidak sunnah disambung. Ya Ustaz, karena biasanya di zona yang sama Ustaz. Misalnya. Yang ketiga Ustaz, bagaimana Ustaz dengan musola? Apakah sama dengan hukumnya masjid? Perkara yang semua tadi, masalah sholatnya di depan imam, bisa di luar musola. Apakah ini juga ikut hukumnya musola? Sama. Yang penting ditegakkan jamaah di situ. Sama hukumnya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Sini ada pertanyaan di kertas. Kalau sholat Jumat, imam itu kadang salah dalam baca Al-Fatihahnya. Dan bahkan sering salah bacaan Al-Qur'annya. Dan bagaimana kalau kita dapati kampung yang kondisinya demikian? Ya, kalau bisa kita mencari masjid lain, itu lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, hanya itu masjid dan kita juga tidak bisa menggantikan menjadi imam. Ya kan? Maka sholat saja. Kalau dia salah, maka baginya. Kita baca Al-Fatihah di belakang. Baca Al-Fatihah di belakangnya. Dosanya dia yang dapat, kita tetap dapat pahala berjamaah. Kita tetap dapat pahala berjamaah. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari. In asobu falakum walahum wa in aqta'u falakum wa alaihim. Kalau mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Kalau mereka salah, maka dosanya untuk mereka, pahalanya untuk kalian. Pahalanya untuk kalian. Ini kalau tidak bisa cari masjid lain, tidak bisa dinasehati supaya imamnya ganti. Kadang-kadang di kampung sudah ada imam kampungnya tidak mau diganti-ganti walaupun salah. Tidak mau diganti-ganti walaupun salah. Kemudian berikutnya bagaimana cara melunasi utang. Sedangkan orang yang ditempati berutang itu sudah meninggal. Bayar ke ahli waris. Kan ada ahli warisnya. Ya kan? Apakah tidak ada ahli warisnya? Itu pertanyaan yang berikutnya. Kalau dijawab ada anaknya, ada orang tuanya. Tidak ada anak, tidak ada orang tua. Ada istrinya enggak? Ya kan? Kan ahli waris namanya. Tidak ada semuanya. Ada saudaranya enggak? Ya kan? Dia bilang tidak ada. Tanya lagi, ada omnya enggak? Masa satu-satu dari atas sampai ke bawah? Kan itu semua ditanya. Kan kalau tidak ada ahli waris
dari usul, maka yang dapatkan omnya. Saudara bapaknya, saudara ibunya, saudari bapaknya, saudari ibunya. Itu kan ahli waris jadinya. Jadi kita bayar ke mereka. Kita bayar ke mereka. Wallahualam. Kemudian berikutnya, istri saya puasa selang-seling waktu Ramadan karena hamil. Dan rencana cukup memfidyah apa yang luput. Qadarullah setelah lebaran keguguran. Qadarullah. Pertanyaannya, apakah boleh tetap memfidyah atau cukup dikodok saja? Iya. Pertama, masalah ibu hamil, fidyah atau kodok, para ulama berselisih pendapat. Ada 4 pendapat. Dan ada 2 pendapat yang paling terkenalnya. Ada yang mengatakan fidyah tidak kodok. Dan ada juga yang berpendapat kodok tidak fidyah. Yang dikuatkan oleh mayoritas dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia kodok tidak fidyah. Apakah keguguran setelahnya atau tidak? Apakah keguguran setelahnya atau tidak? Dia kodok tidak fidyah. Dia kodok tidak fidyah. Walaupun di sana ada yang juga yang merinci. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia apa? Kodok. Kalau khawatir terhadap anaknya, fidyah. Rincian-rincian seperti itu. Tapi di rincian itu tidak ada nas yang cukup kuat. Makanya pendapat yang paling kuat yang bertentangan itu yang 2 tadi. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kodok saja tidak fidyah, itu ada sisi kekuatan. Karena Nabi SAW pernah menggandengkan antara musafir, orang yang sakit dengan ibu hamil. Dengan ibu hamil atau menyusui. Sementara yang musafir kan kodok, tidak fidyah. Maka demikian pula yang digandengkan dengannya. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin itu kuat dari sisi pendalilan yang belum sebutkan. Saya banyak melihat di Saudi. Orang sholat tasyahud awal dan kedua duduk iftirash. Tidak tawaruk. Itu dari madhab apa? Dari madhab yang sholat. Dari madhab yang sholat. Ya, pertama, perbuatan penduduk Saudi bukan hujah. Perbuatan sahabat itu hujah. Iya, paling terakhirnya. Adapun penduduk Saudi bukan dalil. Yang kita lihat juga penduduk Saudi atau orang yang datang ke Saudi. Kan itu juga perlu kita lihatnya di mana. Terus juga kadang kalau di sana mereka tidak duduk iftirash karena zahmah. Orang berdesakan. Orang berdesakan. Kalau kita duduk tawarruk, kita akan duduk di atas kakinya orang. Jadi jangan sampai kita lihatnya di Masjid Haram. Susah kita duduk tawarruk di Masjid Haram. Orang berdesakan. Kita berdiri saja sempit, apalagi mau duduk. Mau duduk. Itu kan karena ada berdesakan, maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Karena tidak boleh kita melakukan sunnah dan mengganggu orang lain. Tidak boleh kita melakukan sunnah dan mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Itu yang perlu diketahui, wallahualam. Bagaimana cara mengganti puasa yang sengaja ditinggalkan selama bertahun-tahun? Caranya bertobat, bukan mengganti puasa. Caranya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Tidak mengganti puasa. Karena lebih besar daripada mengganti. Lebih besar daripada mengganti. Yang wajib baginya bertobat, wallahualam. Apakah musafir boleh menjamak
antara Jumat dan Asar, artinya dia ikut sholat Jumat berjamaah. Begitu maksudnya mungkin ya. Kemudian dia sebentar bangkit lagi untuk sholat Asar. Boleh nggak? Boleh. Dibolehkan. Karena Jumat kan pengganti duhur. Sebagaimana boleh kita jamak memajukan Asar di waktu duhur, sama juga boleh memajukan Asar di waktu Jumat. Di waktu Jumat. Kecuali Jumatnya dilakukan sebelum waktu. Kecuali Jumat dilakukan sebelum waktu duhur. Itu tidak boleh karena belum masuk waktu. Karena belum masuk waktu. Di sini katanya terkait bid'ah dalam pernikahan di kampung setelah akad, maka kita diperintahkan membaca surat pendek yang dihafal. Apa yang harus ana lakukan? Perlukah ana tunda atau melakukannya tetapi mengingkarinya? Dan beri nasihat untuk kami yang ingin walimah syar'i tapi terhalangi keluarga. Insya Allah dalam waktu dekat. Iya. Pertama kalau bisa dinasehati bahwa semua itu tidak ada. Semua itu tidak ada tuntunannya. Harus membaca Quran setelah akad atau sebelum akad. Tidak ada. Cukup orang akad. Walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya si fulana dengan mahar demikian-demikian. Dan dia bilang saya terima nikahnya. Sah. Sudah sah pernikahannya. Iya. Makanya ketika ada didapati seperti ini, kalau bisa kita nasihati. Kalau tidak bisa, mereka sudah kebiasaannya seperti itu, ya lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Tidak perlu kita tunda pernikahannya. Karena kalau kita tunda terus, nanti kita sudah tua, belum nikah-nikah. Itu belum berubah-berubah yang orang lakukan. Maka nikah saja dengan hati yang mengingkari. Adapun terkait dengan keluarga yang seperti itu, doakan saja hidayah untuknya. Ya, doakan saja hidayah untuknya. Bagaimana dengan jamaah yang masbuk dan tidak mendapatkan rakaat terakhir? Apakah ia tetap mendapatkan pahala 20 derajat? Kalau tidak mendapatkan rakaat, tidak dapat. Kan tidak ada dia dapatkan. Maksudnya dia masuk imam sudah salam. Kan tidak dapat. Tapi kalau dia masuk imam masih belum salam, dapat. Dapat pahalanya. Karena dia masih dianggap berjamaah. Di sini katanya, bagaimana jika ada seorang istri sedang berpuasa sunnah, sering berpuasa sunnah, Daud. Dan sebelumnya juga si suami sudah mengizinkan. Namun lama-kelamaan si suami kemudian berubah pikiran. Dan hanya mengizinkan untuk puasa sunnah Senin Kamis saja. Supaya bisa bersama dengan dia. Minta solusinya Ustadz. Ikuti yang disuruh oleh suaminya. Solusinya seperti itu. Karena tidak boleh seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada. Tanpa izin dari suaminya. Ketika suaminya bilang hanya Senin Kamis saja. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Silakan Kanda. Bismillah.
Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak keliru, Ustaz. Pertanyaan pertama, tadi sudah dikatakan syarat menjadi imam. Saya hanya ingin mau tahu apa syarat orang yang berdiri di belakang imam. Menjadi? Yang berdiri di belakang imam ketika sholat berjamaah. Karena terkadang saya melihat di lapangan, ada orang karena mungkin melihat keutamaan berdiri sholat di belakang imam itu besar. Orang sini bilang kajuru-juru dia langsung di belakang imam. Padahal saya tahu saya mungkin ada syarat-syaratnya itu, Ustaz, untuk Baik. menjadi di belakang. Masya Allah. Itu yang pertama. Baik. Yang Orang yang satu dulu Pak ya. Orang yang di belakang imam itu adalah orang yang kedudukannya itu setelah imam. Dalam hal bacaannya. Dalam hal bacaan Qur'annya. Kalau semua satu masjid sama, maka yang paling duluan kenal sunnah, kenal Islam. Yang paling duluan, begitu posisinya sama, yang di belakang. Tapi kalau ada yang duluan maju, tidak boleh diusir. Karena ini masjid, posisinya adalah tempat yang mubah. Tempat yang mubah bagi siapa saja. Kaidah fikihnya, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang lebih duluan ke tempat yang mubah, maka dia yang paling berhak. Tidak boleh kita usir. Walaupun itu anak kecil. Nah, walaupun itu anak kecil. Tidak boleh kita usir. Tidak boleh kita usir. Karena itu perkara mubah. Dipahami mungkin? Itu terkait dengan hukum stop di masjid. Hukum stop di masjid. Pada dasarnya di belakang imam adalah yang posisinya setelah imam juga. Yang posisinya setelah imam. Hafal Quran, punya ilmu tentang imam. Coba sebentar, kalau imamnya salah, dia menegur. Kalau imamnya batal, dia yang maju. Dia yang maju. Itu fungsinya. Tapi bersamaan dengan itu kita katakan siapa yang duluan seperti yang kita katakan, dia duluan ke situ. Kan dia mau dapat keutamaan. Tidak boleh kita usir. Karena ini tempat yang mubah. Tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Itu wallahualam. Lanjut. Pertanyaan kedua, Ustadz. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid itu ada derajat tersendiri pahalanya. Nah, sementara yang setahu saya wanita itu dianjurkan sholat di rumah. Nah, ketika wanita itu sholat sendiri di rumah, kapan dia bisa mendapatkan seperti yang didapatkan seorang pria sholat berjamaah di masjid, derajatnya itu? Baik, Masya Allah. Kita katakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu namanya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, itu keutamaan untuk laki-laki. Keutamaan untuk laki-laki. Nabi tetap katakan rumahnya dia lebih baik. Rumahnya dia lebih baik. Tetap dikatakan seperti itu. Padahal kalau ke masjid kan beda. Cuma Nabi tetap katakan rumah bagi perempuan lebih baik. Karena kadang sebagian pahala itu tidak bisa direbut. Tidak bisa direbut. Dia bisa mendapatkan seperti laki-laki kalau dia niatkan. Hanya saja dia ditahan oleh hadis. Kan kita bertanya, gimana supaya dia dapat itu keutamaan? Ya kalau dia niatkan, cuma dia tidak lakukan karena taat kepada Rasulullah. Ya, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Seperti itu, wallahualam. Lanjut. Oh sudah. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan lagi. Jam berapa sholat duha boleh dikerjakan? Mulai jam berapa sholat duha boleh dikerjakan Ustadz? Dan sampai jam berapa akhir sholat duha? Mulai syuruk. Kalau matahari sudah setinggi tombak, maka di situ mulai waktu duha. Di situ waktu duha dimulai. Akhirnya sebelum zawal. Sebelum matahari di atas. Apaan? Bukan sebelum zawal. Sebelum matahari di atas kita. Yaitu bayangan tidak ada lagi di bawah. Sebelum itu. Kalau bayangan masih ada ke arah barat. Maka masih bisa sholat duha. Dipahami mungkin? Iya. Kapan bayangan sudah tidak ada lagi ke barat. Tidak ada juga ke timur.
tidak boleh lagi sholat duha. Karena di situ waktu terlarang. Waktu terlarang. Wallahualam. Ustadz, bagaimana dengan sholat berjamaah di masjid untuk wanita? Karena mengikuti kajian sholat jamaah di masjid. Apakah mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang sholat berjamaah? Sementara kalau sholat dahulu di rumah, baru ke kajian, jarak rumah saya jauh. Sama pahalanya, sama pahalanya. Iya, dia akan mendapatkan sama dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Kalau dia berjamaah di masjid. Kan tidak dilarang perempuan sholat berjamaah di masjid. Tidak dilarang. Bahkan dilarang untuk melarangnya. Kalau dia mau ke masjid, dilarang bagi laki-laki, bagi suaminya untuk melarangnya. Dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Tidak apa. Daripada nanti luput kajian karena kita terlambat datang, ya kita bersegera dalam kebaikan. Kebaikan itu lebih baik dan mendapatkan pahala berjamaah seperti laki-laki. Seperti laki-laki. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah Makassar Pangkep termasuk safar? Saya pernah dengar termasuk karena melewati Maros. Apakah Makassar Takalar juga safar karena melewati Goa? Ini masalah. Nanti pekan depan ada pembahasan seputar hukum safar. Kan kita masuk safar di pertemuan Senin depan. Nanti kita akan tahu terkait dengan hal tersebut. Bolehkah dalam satu tempat atau ruangan orang sholat dengan beberapa kelompok jamaah lebih dari satu imam? Sholatnya bersamaan dengan beberapa imam. Tidak boleh. Tidak boleh ada dua imam dalam satu kali sholat. Tidak boleh hal tersebut. Sahkah sholat saya jika sholat isya saya laksanakan jam 9 atau 10 malam? Lalu witir 1 rakaat tanpa sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Sah. Ini yang bertanya perempuan ya. Ini perempuan. Sah sholatnya, bukan laki-laki. Kalau laki-laki tidak boleh diakhirkan kalau akan luput berjamaah. Karena hukum berjamaah bagi laki-laki tadi sudah wajib ain. Tapi ini yang bertanya karena kertas kayaknya kertas dari akhwat. Lebih utama diakhirkan sholat isyanya. Lebih utama diakhirkan sholat isyanya. Dan boleh dia witir dengan 1 rakaat setelahnya. Tanpa sholat ba'diyah setelah 2 rakaat setelah isya. Tapi kalau dia lakukan 2-1 itu lebih utama. 2-1 artinya 3 witir, 3 rakaat witirnya. Tapi dia lakukan dengan 2 rakaat 1 kali salam baru 1 rakaat salam. Ketika 2 rakaat pertama dia niat witir dan ba'diyah. Kemudian 1 rakaat witir. 1 rakaat witir. Itu lebih bagus, lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, ini lengkap beserta gambarnya. Apaan izin bertanya Ustaz? Bagaimana kondisi jika seorang bermakmum kepada imam yang di masjid sedangkan rumahnya terpisah oleh gedung tetapi sengaja membuat speaker masjid sampai ke rumahnya jadi merasa boleh bermakmum kepada imam di masjid. Denanya sudah seperti ini. Jadi ada masjid, kemudian gedung, kemudian rumahnya. Nah ini kita bilang tadi kan tanpa hail. Hail itu tanpa batasan antara masjid. Itu baru boleh. Dia di luar masjid tanpa ada pembatas. Kalau dalam rumah tidak boleh. Apalagi di sini seperti ini ada gedung antara masjid dan rumahnya. Tidak dibolehkan. Tidak dianggap berjamaah
dengan masjid. Walaupun dia dengar suaranya. Tadi itu pembahasannya, dia dengar suaranya tidak ada pembatas. Dia dengar suaranya tidak ada pembatasnya. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sampai kapan ini? Pertanyaan berikutnya, saya pernah sholat berjamaah. Yakni sholat asar kemudian ada di satu rakaat pada saat sujud. Yang harusnya saya membaca subhana rabbiyal a'la. Akan tetapi saya membaca subhana rabbiyal azim. Dan saya baru mengingatnya ketika sudah dalam kondisi berdiri yang sempurna. Apakah saya mengkodok sholat saya Ustadz dan ini terjadi sudah lama? Tidak. Karena kita tidak membaca pun doa sujud atau doa ruku, sah sholatnya. Karena mayoritas ulama berpendapat doa ruku, doa sujud sunnah, bukan wajib. Walaupun sebagian ulama juga berpendapat wajib hukumnya. Wajib artinya sah kalau ditinggalkan sholatnya. Dipahami mungkin? Itu hukumnya. Jadi sholat kita sah. Sholat kita sah. Yang kedua, ketika seorang masbuk, kemudian imamnya sudah berdiri untuk bangkit rakaat ketiga. Pada saat itu imamnya mengangkat tangan. Dan yang sebagai masbuk baru terhitung rakaat kedua. Apakah si masbuk ini juga ikut mengangkat tangan? Kemudian pada saat imam sudah rakaat keempat dan masbuk baru rakaat ketiga. Apakah juga tetap mengangkat tangan? Ustaz, tidak. Karena mengangkat tangan dalam sholat itu bukan masalah ikut imam atau tidak. Tapi posisi yang disunahkan angkat tangan itu cuma 4 tempat. 3 tempat disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim periwayatannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yaitu saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangkit dari ruku. Ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Imam Al-Bukhari saat bangkit dari tasyahud awal. 2 rakaat. Ini 4 tempat. Dan Nabi tidak lakukan hal angkat tangan selain itu. Selain itu. Artinya kalau kita memang posisinya di situ angkat tangan. Kalau tidak maka tidak. Walaupun imam angkat tangan. Karena imam sudah pas tempatnya, kita belum. Kita belum. Itu wallahu a'lam. Dan kalau ada yang melakukannya karena berdalil dengan dalil umum mengikuti imam, tidak disalahkan. Tidak disalahkan, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya tahiyat masjid di musola yang digunakan sholat Jumat, musola ikhwan? Apakah untuk akhwat tetap melakukan tahiyat masjid? Sama, intinya kan masuk masjid, masuk tempat sholat. Disunahkan kita untuk sholat tahiyat masjid. Apakah doa yang diucapkan dalam sujud, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, boleh dilafadzkan atau harus di dalam hati? Tidak. Dianggap itu berdoa kalau dilafadzkan. Cuma perkataan bahasa Indonesia tadi itu tidak. Doanya pakai bahasa Arab. Kalau bisa berbahasa Arab. Kecuali tidak bisa sama sekali bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Iya, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Dan dilafadzkan. Karena semua perbuatan bacaan dalam sholat tidak sah di dalam hati. Tidak sah di dalam hati. Wallahualam. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya. Bagaimana apabila kita diajak oleh keluarga makan? Alhamdulillah. Dalam rangka merayakan ulang tahun, musibah. Iya. Tapi mereka tidak menyebutkan pada saat mengundang. Karena mereka telah paham saya tidak merayakan ulang tahun. Jadi mereka hanya mengajak untuk bersilaturahim dan makan-makan bersama. Kita tahu nggak ulang tahunnya? Kita diajak makan tapi tidak dikasih tahu. Ini ulang tahun saya. Diajak makan. Kita tahu nggak itu ulang tahunnya? Kalau jawabannya tahu, tidak boleh. Kita ikut makan di acara bid'ah.
Tidak boleh kita ikut makan di acara bid'ah. Kalau kita tidak tahu, datang ke situ, makan, ternyata ditahu, oh ulang tahunnya paling. Ya kalau masih bisa dimuntahkan, muntahkan. Iya kan? Itu dilakukan oleh Abu Bakar. Belum pernah makan dari hasil perayaan jahiliyah. Belum tidak tahu, dihadiahkan oleh pelayannya. Dia makan, dikasih tahu itu perayaan dari perayaan jahiliyah. Belum masukkan jarinya dan muntahkan. Itu kalau bisa. Kalau sudah 1 hari 2 hari itu kan sudah tidak bisa dimuntahkan. Iya. Ini hukum terkait dengan hal tersebut. Wallahualam. Dan bagaimana jika keluarga yang belum paham mengajak atau mengundang makan-makan, tetapi dia menyebut bahwa ini acara ulang tahun pada saat mengundang. Apakah boleh dihadiri? Kita nasihati dari awal seperti itu. Jangan kita biarkan, karena kalau kita biarkan nanti diundang lagi masalahnya. Tahun depan ulang tahun lagi, tahun depan ulang tahun lagi. Makanya dari awal kita nasihati. Kalau saya tidak memandang ulang tahun itu dibolehkan atau disyariatkan. Dari awal. Nanti orang akan paham. Ya, siapa tahu kalau kita bilang langsung orang paham, langsung dia kenal juga hidayah. Ya, sambil kita kasih tahu, mengacarakan ulang tahun itu masuk dalam membuang-buang harta. Ya kan? Membuang-buang harta. Pada jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ditanya di padang mahsyar, hartamu kamu habiskan di mana? Gimana kalau kita jawab, saya habiskan di ulang tahun. Kan tidak bagus. Kan kasih tahu seperti itu. Biasanya orang awam itu takut mati. Biasanya. Iya. Nasihati dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Bagaimana hukumnya jika makmumnya adalah anak kecil yang belum balik? Apakah sah dalam berjamaah? Sah. Sah. Nabi SAW pernah sholat di rumahnya Ummu Sulaim. Makmumnya itu adalah Anas. Dan budaknya di belakangnya adalah Ummu Sulaim. Perempuan yang sudah tua. Sah bermakmum di belakangnya. Berapa jumlah jamaah masjid sehingga boleh ditegakkan sholat Jumat? Berselisih pendapat para ulama rahimahumullah. Ada mengatakan 40, ada mengatakan banyak hal, tapi semuanya tidak ada dalil. Semuanya tidak ada dalil. Yang kuatnya adalah kapan ada khotib, imam, makmum, sah. Sudah bisa menegakkan Jumat. Sudah bisa menegakkan Jumat. Karena dalil-dalil orang yang mengatakan bilangannya sekian-sekian itu tidak kuat. Itu tidak kuat. Wallahualam. Sini ada pertanyaan mungkin terakhir ini ya. Karena sudah jam 8. Alhamdulillah. Allah menyuruh untuk kita selalu berdoa. Baik kehidupan, rezeki, selalu berdoa baik kehidupan, rezeki, kesehatan, dan di lain pihak Allah sudah menentukan manusia. Allah sudah menentukan manusia itu rezeki, kesehatan, kehidupan lainnya. Tolong dijelaskan maksud tersebut. Apakah berdoa itu dianjurkan? Iya, Masya Allah. Tidak ada pertentangan. Pertama, semua dari kita yang lahir di dunia ini sudah ditentukan. Berapa rezekinya, kapan ajalnya, sudah ditentukan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, kita diperintahkan untuk beramal. Karena semua itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu sebab yang mendatangkan rezeki itu apa. Itu rahasianya Allah. Makanya ketika sahabat mendengarkan hal tersebut, bertanya kepada Nabi SAW, apalah nattakil? Tidakkah kita bertawakal saja? Ngapain kita beramal?
Karena kan sudah ditentukan. Kata Nabi SAW kepadanya, "I'malu kulun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Tempuh sebab. Semuanya dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Artinya kita disuruh berdoa. Pertama itu usaha kita untuk mendapatkan apa yang Allah tentukan. Karena kita harus beramal untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Sebagaimana dimaklumi bersama, Allah jadikan segala sesuatu itu dengan sebabnya. Mau punya anak, harus menikah. Kalau ada orang berkata, enggak usah kan sudah ditentukan saya punya anak. Tunggu aja dah jatuh dari langit, tiba-tiba nangis begitu di hadapan. Enggak bisa, kita disuruh berusaha. Lakukan sebab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi kita disuruh berdoa, bukan karena rezeki belum ditentukan. Tapi kita harus menempuh sebab yang mendatangkan itu rezeki. Iya, yang mendatangkan itu rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa, anggaplah semua sudah ditentukan kan. Kita berdoa bukan karena kita mau dapat rezeki. Tapi kita mau dapat pahala dari Allah. Karena doa adalah ibadah. Dengannya kita mendapatkan kedudukan nanti di akhirat. Kita akan dibalas dengan kebaikan. Iya, kita akan dibalas dengan kebaikan. Kita sudah semua ditentukan rezekinya. Cuma kita berdoa itu bentuk penghambaan kita. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang kedua. Itu hal yang kedua. Iya. Ini wallahualam. Ya di antara kompromi yang disebutkan dalam pertanyaan. Sama dengan pernyataan Nabi SAW. La yaruddu al-qadr illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sama saya pembicaraan juga seperti itu. Artinya takdir apa yang ditentukan oleh Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa merubah. Kecuali doa. Maksudnya juga sudah ditakdirkan. Kalau dia berdoa akan berubah. Itu yang disebutkan. Memang tidak bisa dirubah. Tapi sudah ditentukan. Kalau dia berdoa akan diubah. Itu juga sudah ditentukan. Nanti hambaku ini sekian rezekinya. Sekian umurnya. Dan kalau dia berdoa untuk ditambah rezekinya, maka akan diubah menjadi sekian. Itu semuanya sudah ditentukan. Itu semuanya sudah ditentukan. Tidak ada pertentangannya. Tidak ada pertentangannya. Itu wallahu a'lam kita cukupkan karena sudah jam 8 ini kajian bukan daurah. Alhamdulillah. Iya, kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.